Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Hapsari, kelas NR3 dengan nomor NIM 186200586, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fisiologis kunci dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Fisiologis kunci, titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah mode respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses fisiologis kunci digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu yang menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Jika dikaitkan pada kloter dalam kurung 2009-176, maka aspek efektif dan kognitif ini termasuk faktor fisiologis konsumen, di mana konsep fisiologi pada kloter dibagi dalam 4 subfaktor, yaitu yang pertama yaitu motivasi. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motif atau motivasi. Yang kedua yaitu persepsi atau pengamatan. Persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana konsumen atau manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek di dalam lingkungannya. Dapat dikatakan pula sebagai proses penerimaan dan adanya rangsangan atau stimulasi di dalam lingkungan ekstrim dan intern, sehingga pengamatan bersifat aktif. Poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri konsumen. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Kloter 2009-180 menyatakan bahwa ada 3 proses pemahaman dalam persepsi, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Yang selanjutnya yaitu atau yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat adanya pengalaman. Hasil dari ini akan memberikan tanggapan tertentu yang cocok dengan rangsangan-rangsangan yang mempunyai tujuan tertentu. Belajar diidentifikasikan sebagai proses para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang mereka terapkan kepada pembelian yang akan datang dan perilaku konsumen. Shipman dan Kanuk 2008-179, proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan sebuah proses belajar, di mana hal ini sebagian dari hidup konsumen. Proses belajar pada suatu pembelian apabila konsumen ingin menganggapi dan memperoleh suatu kepuasan, atau sebaliknya tidak terjadi apabila konsumen merasa dikecewakan oleh produk yang kurang baik. Kotler 2009-181 yaitu membagi 2 golongan rangsangan dalam proses pembelajaran. Rangsangan tersebut adalah 1. Dorongan atau drive. Dorongan drive adalah rangsangan internali kuat yang mendorong tindakan. Yang kedua yaitu pertanda atau cue. Pertanda atau cue adalah rangsangan minor yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang merespon. Dan selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir, memori. Kotler 2009-182 mendeskripsikan pengertian memori sebagai sebuah proses yang konstruktif karena seseorang akan sulit mengajar informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Ahli fisiologis kognitif membedakan antara
dan jangka panjang dan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu ahli fisiologis kognitif membedakan antara memori jangka panjang dan jangka pendek. Dalam kurung short term memory atau STM. Dan memori jangka panjang long term memory atau LTM disingkatnya ya. Memori jangka pendek STM adalah memori dengan penyimpanan informasi yang temporer dan terbatas. Sedangkan memori jangka panjang atau LTM adalah memori dengan penyimpanan yang lebih permanen daripada dasarnya tak terbatas. Kotler 2009 180. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.